Sahabat Adi Citra Tani, inilah hasil praktek kita tadi ya. Jadi setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Adi Citra Tani. Salam hormat, salam sehat, salam sejahtera, dan tentunya salam satu hobi. Pada video kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara aklimatisasi tanaman anggrek dari botol ke pot. Aklimatisasi adalah usaha ya, mengeluarkan anggrek dalam botol ke dalam pot ya, yang lebih besar tentunya. Sebenarnya itu tujuannya adalah penyesuaian iklim lingkungan. Makanya tadi aklimatisasi atau penyesuaian lingkungan, karena ini lingkungan di dalam botol ya, disesuaikan ke nanti alam sesungguhnya. Maka kita pindahkan dulu ke pot-pot seperti ini ya. Setelah tumbuh bagus baru kita pindahkan ke pot yang lebih besar. Bagi sahabat yang baru gabung, silahkan subscribe terlebih dahulu dan tekan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya. Berikut ini adalah alat maupun bahan yang akan kita praktekkan ya. Ini anggrek botolnya yang akan kita pindahkan ya. Kemudian ini potnya atau kompotnya, ini bahannya dari tray ya, ini tray. Kemudian ini nanti ada 3 wadah ya, dan sudah saya isi air. Yang ini nanti mau saya pergunakan untuk membuat larutan fungisida. Ini untuk larutan B1 dan ini untuk wadah anggrek yang sudah dikeluarkan dari botol. Alat yang lainnya adalah ini yang cukup penting ya. Ini untuk mengeluarkan tanaman anggrek dari botol. Ini pengait kawat ya, seperti ini. Sedangkan ini nanti untuk mengambil tanaman anggrek yang sudah direndam dalam larutan fungisida. Jadi sebaiknya jangan pakai tangan langsung ya, karena ini fungisida. Nah, sedikit banyak akan bersifat racun ke kulit kita ya. Nah, ini kemudian bahannya yang ini nih. Ini B1 ya. Jadi untuk mencegah tanaman stres, juga untuk memacu perkembangan akar. B1 ya. Kemudian ini tadi larutan fungisidanya, saya menggunakan D10. Anda nanti bisa menggunakan fungisida yang lainnya. Baiklah, langsung saja kita ke tutorialnya. Ini anggrek ya dalam botol. Nah, kita akan keluarkan satu persatu ya. Namun agar lebih mudah, ini kan di dalamnya medianya ada media agar ya, masih melekat pada akar-akar tanaman anggrek. Nah, biar lebih mudah kita masukkan air ya, seperti ini ya. Kemudian kita gojok ya, kita kocok atau gojok apa istilahnya ya, begini, agar media agarnya cepat lepas. Apabila sudah dipandang sudah lepas, bisa kita keluarkan. Setelah dipandang media agarnya sudah lepas dari akar-akar anggrek, kita buang aja nih, ini ya. Tuh, udah pada keluar. Udah, kita keluarkan satu persatu. Ingat,
usahakan akar jangan rusak ya, kita tarik seperti ini. Nah pada proses pengeluaran tanaman anggrek ini dari dalam botol, ada juga yang pakai cara pecah botol ya, tapi kalau saya enggak, saya pakai gini aja. Nah, pertimbangan saya adalah karena nanti pecahan botol itu bisa membahayakan tangan atau kaki, bisa anak-anak, bisa orang tua ya, karena tajam. Mendingan seperti ini, botol masih bisa dimanfaatkan ya. Yang penting hati-hati, jangan sampai akarnya patah. Nah, dan nyatanya nih begini praktis ya, nggak ada ini satupun yang patah ya. Ingat, usahakan akar dulu yang di nah, ya seperti ini, nggak ada yang patah nih, karena mereka katanya pertimbangannya kalau mengeluarkan kayak gini tanamannya stres atau patah ya. Tapi nyatanya kalau kita hati-hati dan media agar sudah kita gojok tadi ya, bisa nggak lepas. Ini akar-akarnya nggak ada satupun yang patah. Nah, setelah semua tanaman anggrek dalam botol ini udah keluar, ini seperti ini ya. Selanjutnya kita bersihkan akar-akarnya agar media agar tidak melekat lagi ya. Kenapa? Kalau media agarnya masih melekat, itu nanti rawan ya, bisa mengundang timbulnya jamur. Nah, ini air bersih ya. Jadi sekali lagi, ini tadi untuk membersihkannya pakai air bersih aja seperti ini. Nih, kalau misalkan sudah bersih seperti ini, nih ya, seperti ini udah bersih, langsung kita tiriskan seperti ini. Sambil menunggu tanaman anggrek sudah kering ya, tadi sudah kita tiriskan, kita buat dulu larutan fungisidanya. Nah, ini kurang lebih 1 sendok teh ya, atau ya kurang lebih 2 gram ya. Nanti kita larutkan dalam 1 liter fungisida yang sudah kita takar tadi dan telah dimasukkan ke dalam wadah seperti ini ya. Kita aduk hingga rata. Nah, Anda nanti bisa menggunakan fungisida yang lain ya. Kalau saya pakainya ini Diten M45. Anda bisa antrakol atau yang lainnya. Larutan lain yang kita buat pada video kali ini ada B1 ya. Jadi nanti kita buat larutan B1. Ini 1 mili per liter. Jadi ini 1 liter ya. 1 mili. Ini kurang lebih juga 1 sendok teh nih. Seperti ini ya. Kita langsung masukkan ke sini. Udah kita aduk. Setelah tanaman anggrek sudah kering ya, setelah kita tiriskan tadi, langsung kita masukkan ke dalam larutan fungisida. Nah, seperti ini ya. Ini kurang lebih ya 5 menit. Kita masukkan ke sini kurang lebih 5 menit. Ini tujuannya adalah agar tanaman anggrek ini nanti saat ditanam di pot tidak terserang jamur. Setelah 5 menit ya, kita bisa ambil nih tanaman yang kita rendam dalam larutan fungisida ya. Karena ini fungisida ya, sedikit banyak
Kalau kena kulit ya akan mengganggu ya. Saya khawatir kalau yang kulitnya agak riskan atau sensitif itu ada iritasi atau lainnya, maka saya menganjurkan pakai saringan seperti ini, boleh ya. Nah, seperti ini. Langkah berikutnya, kita siapkan media tanamnya. Ini ada moss putih ya, atau lumut yang sudah dikeringkan. Kita masukkan dalam larutan B1 ya, seperti ini. Nah, karena ini larutan B1 tidak membahayakan di kulit, jadi bisa pakai tangan ya, seperti ini. Seperti ini. Perendaman ini kurang lebih 5 menit. Selain menggunakan media tanam moss putih, Anda juga bisa menggunakan sabut kelapa ataupun akar kadaka. Setelah media ya selesai direndam, ini kita peras ya. Nah, peras seperti ini, peras, kemudian kita lilitkan seperti ini ya, seperti ini. Nah, udah kayak gini, kita masukkan ke pot. Nah, usahakan ya batangnya tegak ya, biar nanti pertumbuhannya bagus. Kemudian medianya nggak perlu padat-padat ya, jadi agak berongga. Karena apa? Untuk sirkulasi udara. Pangkal batang usahakan ya posisinya masih di atas media ya, untuk menghindari busuk ya. Kemudian akar pun boleh misalkan nongol sedikit nggak apa-apa ya. Ini untuk akar udara. Sahabat Adi Citra Tani, inilah hasil praktek kita tadi ya. Jadi setelah tanaman masuk ke dalam pot tray semua, selanjutnya bisa kita letakkan di tempat yang teduh dan usahakan jangan sampai kena air hujan. Nah, setelah kita letakkan di tempat yang teduh, tinggal perawatannya ya. Perawatannya bisa setiap hari sekali kita siram, dan ingat menggunakan hand sprayer. Kemudian pemupukannya kita lakukan setelah 1 minggu tanam ya. Nah, itu bisa kita menggunakan pupuk yang pertumbuhan ya, misalkan bisa Gandasil D ataupun pupuk-pupuk yang lain ya, yang perbandingan nitrogennya lebih tinggi dibandingkan fosfat maupun kaliumnya. Nah, pemupukan bisa kita lakukan seminggu 2 kali ya. Konsentrasinya 2 mili pupuk kita larutkan dalam 1 liter air. Nah, sedangkan kalau pupuknya pupuk padat itu 2 gram pupuk kemudian dilarutkan dalam 1 liter air. Udah, silahkan semprotkan. Jadi ingat seminggu 2 kali. Perawatan yang lainnya adalah apabila tanaman terserang jamur, kita bisa menggunakan fungisida ya. Konsentrasinya 2 gram per liter. Bisa D10 M45 ataupun yang lainnya. Sedangkan kalau ada tanda-tanda diserang busuk batang atau daun, itu kita semprot dengan bakterisida, misalkan Agrep. Sahabat Adi Citra Tani,
video kali ini saya anggap cukup. Terima kasih Anda telah menyaksikan dari awal hingga selesai. Namun demikian, agar Anda tidak ketinggalan video dari saya selanjutnya, silahkan ya subscribe dan tekan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.